Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf untuk upload videonya agak telat karena ada mati listrik di rumah saya. Kita masuk ke bagian operating system design, di mana ini bagian terakhir untuk materinya. Dua pertemuan ke depan akan membahas mengenai implementasi dari sistem operasi modern. Oke, tujuan daripada sistem operasi adalah kita mendefinisikan level abstraksi atau level di atasnya. Kemudian operasi dasar itu harus disediakan oleh sistem operasi, copy, memindahkan file, membuka file, dan lain sebagainya. Juga menjamin isolasi sehingga tidak dapat terkena gangguan dari software luar. Kemudian bagaimana dia mengatur perangkat keras yang ada di dalam CPU. Nah, inilah tujuan dari sistem operasi. Kita menentukan kesulitan yang di dalam membuat sistem operasi adalah sistem operasi sekarang menjadi besar sekali program bahasa pemrogramannya sesuai dengan kebutuhan karena adanya multimedia dan lain sebagainya. Kemudian harus berpikir dengan kekinian yang dibutuhkan oleh konsumen seperti apa, sehingga dikatakan must deal with concurrency. Kemudian harus menangani masalah user yang rentan gitu. User yang rentan juga user yang suka secara umum tidak sadar mengenai sistem keamanannya. Kemudian banyak user ingin membagi beberapa filenya atau beberapa informasinya dengan user yang dipilih yang lainnya. Seandainya katakanlah komputernya itu terdiri dari 3 user, di mana seorang adalah satu keluarga, yaitu bapaknya, ibunya, dan anaknya. Anaknya tentu saja tidak boleh membuka file-file tertentu. Begitu juga dengan kalau bapaknya punya file, tidak bisa dibuka oleh ibunya. Begitu juga ibunya punya file, tidak bisa dibuka dengan bapaknya. Itulah kesulitan di dalam desain sistem operasi. Kemudian diharapkan sistem operasi ini bisa bekerja untuk jangka waktu yang lama. Maksudnya tidak hanya 1 tahun, 2 tahun sudah expired, tapi bisa terus berkelanjutan. The designer, si pembuatnya itu membutuhkan considerable generality, yaitu yang secara umum itu disediakan oleh sistem operasi yang ada. Jadinya sehingga tidak hanya berkomunikasi dengan satu OS-nya dia saja, tapi dengan OS yang lain. Sistem secara umum didesain untuk secara portable, bisa dipindah-pindahkan. Sistem operasi membutuhkan backward compatibility, kompatibilitas yang sebelumnya. Jadi sistem operasi yang Windows 10 ini harus kompatibel dengan program yang ada di Windows 8 dan Windows 7. Nah, ini backward compatibility dengan sistem operasi sebelumnya. Nah, ini sangat penting sekali karena untuk awal imigrasi itu kita harus ada, biasanya sih ada sistem operasi yang sebelumnya yang sudah berjalan. Jangan sampai file yang berjalan di Windows 8 tidak bisa berjalan di sistem Windows 10. Kemudian untuk mendesainnya, untuk kita mendesain suatu interface atau antarmuka, prinsip dari umumnya di dalam desainnya tersebut adalah simplicity, completeness, efficiency. Yang simplicity maksudnya perfection is trust not when there is no longer anything to add. Ini maksudnya but when there is no longer anything to take away. Jadi artinya dengan adanya simplicity tersebut, semua feature-feature yang adanya itu sudah digunakan semua, dibutuhkan semua, dan juga tidak terjadi pemborosan. Kemudian completeness artinya itu
semuanya itu simple tapi tidak terlalu sangat simple sekali, artinya tidak terlalu pendek. Harus sesuai bahwa semua yang disediakan tersebut dibutuhkan dan juga tidak terlalu jelimet tidak terlalu sulit untuk menggunakannya. Efisiensi, ada feature ataupun pemanggilan sistem ke feature atau fasilitas ataupun program yang digunakan harus tidak bisa diimplementasikan secara efisien. Ini seharusnya tidak pantas untuk digunakan. Nah, ini berkaitan dengan efisiensi. Ini di dalam pembuatan sistem operasi, di sini ada dua bentuk, algoritma code atau event driven code. Algoritma code itu maksudnya program secara berjalan, init kemudian menjalankan satu program dan selesai. Atau juga dengan event driven code. Message to match, where get message, switch message type. Ya, jadi kalau ada umpamanya klik mouse kiri, klik mouse kanan, kemudian menjalankan fasilitas tertentu, ini disesuaikan. Biasanya yang program umum yang digunakan ini menggunakan event driven code, menggunakan mouse, button, dan lain sebagainya. Kalau yang ini biasanya ini satuan program yang biasanya simple, hanya untuk membuka zip, ekstrak zip, dan lain sebagainya. Ini biasanya programnya itu bentuk algoritmatic code atau disebut sebagai tidak berbentuk event driven, tapi dipicu oleh satu program, dipanggil, dijalankan, selesai. Kemudian bentuk sistemnya itu adalah bentuk sistem operasi itu dalam bentuk sistem yang berlapis atau layer system. Exokernel, exoskeleton itu mengacu kepada bentuk tulang. Kernel yang intinya itu ada lagi microkernel based client server system atau sistem yang berbasis client server tapi dalam bentuk microkernel. Base-nya itu microkernel, fungsi perintah dasar tapi dalam bentuk client server, di mana program berjalan di server sedangkan kliennya itu hanya merequest perintah tersebut, mengirim datanya, dan dibalas dengan return suatu nilai value yang merupakan hasil eksekusi yang ada di server. Extensible system, jadi sistemnya itu bisa ditambahkan dengan fasilitas yang lainnya. Ada kernel thread, jadi threadnya itu dalam bentuk kernel atau yang thread itu maksudnya pekerjaan-pekerjaan, task dan lain sebagainya. Ini dalam bentuk kernel. Kernel thread-nya itu biasanya berjalan pada saat sistem operasi berjalan. Jadi tidak secara otomatis dipicu oleh sistem operasi, jadi tidak bisa dimatikan oleh si user. Umumnya tidak bisa dimatikan. Layer system seperti ini, sistem secara berlapis, di mana yang level layer 7 atau level paling atas, sistem call handler, itu maksudnya yang berbicara mengenai program yang akan dijalankan, di mana dia akan menjalankan file system tertentu. Bisa satu atau beberapa file system. File system ini yang akan diletakkan di virtual memory. Virtual memory ini sebenarnya terletak ada di dalam driver yang ini dia mengakses drivernya. Driver ini mengacu kepada, tentu saja bukan saya supir maksudnya. Driver di sini mengacu kepada program yang digunakan untuk mengakses hardware atau perangkat keras, di mana driver ini dijadikan interface antara hardware dengan perangkat lunak. Kemudian thread scheduling, thread sinkronisasi, threadnya itu berjalan, maksudnya itu thread pekerjaan-pekerjaan, kemudian task, thread itu mengacu kepada program yang berjalan, biasanya itu banyak program yang sedang berjalan. Di sini diatur pengaturannya seperti apa thread schedulingnya. Kemudian kita lakukan sinkronisasi daripada thread tersebut. Layer level 2 berbicara mengenai interrupt handling, context switching, dan MMU. Interrupt handling ini menangani masalah jika ada yang interrupt yang lebih tinggi, dia maka akan mengaktifkan program. Threadnya akan di pause yang lainnya. Jadi yang semakin bawah, ini semakin besar otorisasinya di dalam sistem operasi. Yang terakhir, hide the low level hardware. Nah, ini layer yang paling kuat, memiliki otoritas paling tinggi. Nah, ini yang desain yang mungkin untuk sistem operasi yang berbasis layer
model atau model berlapis, lapisan-lapisan modelnya. Nah, ini microkernel based client server system seperti dijelaskan tadi, bahwa dia ada proses client yang memanggil microkernel tersebut. Kernel dijalankan di server, tidak dijalankan di client. Setelah itu dia hasilnya dikirimkan ke client. Nah, itu baru dikatakan sebagai user model. Oleh si server, file tersebut yang dari microkernel ini di-up, diolah datanya menjadi sistem user di servernya, kemudian dilayani, setelah selesai dikirim ulang ke client proses. Client proses ini menerima hasilnya, dikirim ke user mode di kliennya. Ini contohnya, ini penamaan dari directory user AST bookmarks 2. Nah, ini ada chapter 12. Nah, ini ada 2, internal name-nya 2. Directory yang digunakan untuk melakukan external name untuk internal name, masuk dari eksternal ke dalam internalnya. Maksudnya di sini internet.table, di sini init table-nya itu mengacu kepada akses yang di luar. Ini dikatakan sebagai network file system NFS. Atau seolah-olah kita memiliki atau menggunakan VPN, kita memiliki driver. Sebenarnya driver itu bukan ada di komputer kita, seolah-olah itu merupakan bagian dari driver kita. External name-nya di sini directory user AST bookmarks 2. Ini notable-nya itu di mounting ke lokalnya. Istilah mounting ini ada yang adanya di Linux. Kalau di Windows-nya itu sendiri istilahnya dirubah menjadi network driver, network drive. Binding time itu waktu untuk mengikat antara satu sama lain. Awal dari pembuatan dari binding ini, early binding, sederhana tapi tidak fleksibel, hanya singkat saja. Tapi yang sekarang itu banyak, more complicated, jauh lebih rumit, akan tapi banyak jauh lebih fleksibel dibandingkan yang dulu. Bentuk daripada static versus dynamic structure, yang struktur digunakan dalam bahasa pemrograman. Nah, ini kode untuk mencari proses, tabel proses pada PID tertentu. Setiap thread menciptakan PID. PID-nya itu dicari PID berapa. Untuk matikan satu thread itu kita mesti tahu PID-nya berapa, biar bisa langsung di-kill atau di-terminate atau dimatikan atau di-entas. Nah, ini proses pencariannya. Font 0, for P sama dengan proc table, P lebih kecil proc table size, P plus dicari file 1 break, langsung dipindahkan nilainya P ke sebagai PID-nya. Lanjut ke video selanjutnya.